Selamat datang di Ruang Siaran Tulus. Saya Nadia Pratama, pembawa acara. Tamu kita hari ini bisa dibilang menantu teladan sejagat maya. Demi biaya pengobatan ibu mertuanya, yang buta dan sakit parah, yang menggalang dana dengan video pendek tentang keseharian merawat ibu mertua. Jutaan netizen tersentuh, dialah Sinta Wijaya. Halo semuanya, saya Sinta Wijaya. Saya buta dan sakit 3 tahun. Menantu saya, Sinta, merawat saya sampai keluar dari pekerjaannya sebagai manajer senior. Terpisah jarak dengan anak saya yang di luar negeri. Ini supaya kumpulkan biaya pengobatan untuk saya. Ketulusannya menyentuh seluruh netizen, tapi saya justru merasa sangat jijik. Pengorbanan Sinta Wijaya, semua orang sudah melihatnya. Hari ini, kru acara dan perusahaan dermawan telah menyiapkan sebuah hadiah spesial untuknya. Hadiah amal 2 miliar rupiah. Selain itu, kru acara juga mengundang ibu mertua Sinta Wijaya, Ibu Maya Santoso, ke studio. Tante Maya menghadapi menantu yang merawat Anda dengan penuh perhatian 3 tahun ini. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan padanya? Sinta Wijaya, saya mau kamu di hadapan seluruh penonton dunia maya. Lakukan 2 hal. Pertama, uang hadiah 2 miliar ini serahkan semua pada putri saya. Kedua, setelah anak saya pulang ke Indonesia, kalian harus segera bercerai. Tante Maya, Anda yakin pikiran Anda jernih? Anda sadar pernyataan Anda ini bisa memicu badai opini publik sebesar apa? Aku lebih sadar dari sebelumnya. Setiap kata yang kuucapkan akan kujawab sepenuhnya. Bu, aku janji pada ibu, hadiah 2 miliar 200 juta rupiah ini tak akan kukurangi sedikit pun. Semua akan kuberikan pada putri ibu. Bu, aku mohon, jangan paksa aku untuk cerai dari anak ibu. Aku cuma ingin tetap di keluarga ini, berbakti baik-baik pada ibu. Tante Maya, pengorbanan Sinta Wijaya untuk ibu, semua orang sudah lihat, tapi ibu malah mau hancurkan pernikahannya. Sebenarnya ibu ingin ciptakan topik, cari perhatian publik, atau ada alasan lain? Nona Pratama, mau tahu kebenarannya? Aku punya beberapa video. Setelah nonton ini, kau akan pahami segalanya. Bu, apapun permintaan ibu ku terima. Banyak warganet di siaran langsung ini sedang menonton, tolong jangan gegabah. Kenapa? Ada kesempatan buka wajah asli menantu perempuan sempurna ini? Kau malah mundur? Atau semua ini tak sesuai rencanamu? Kau akan hancurkan sendiri mitos buatan media yang kau bangun. Setuju dia? Baik, aku setuju. Video akan diputar langsung di siaran ini. Ibu, makan ya. Ini aku sengaja belikan untuk ibu. Teripang premium dimasak perlahan selama 1 jam. Coba ibu cicip, cocok tidak? Ibu tidak apa-apa? Apa makanan lautnya tidak cocok? Ibu mau makan apa? Aku buatkan lagi untuk ibu. Tidak usah. Selama itu yang kamu masak, aku tak bisa menelan sesuap pun. Ibu, aku buatkan bubur bening untuk ibu. Ibu makan sedikit saja. Isi perut sedikit. Tidak mau. Sudah aku bilang tidak mau. Tidak mau makan. Kamu si manis sok manis. Memang cari masalah ya? Ibu, lagi mogok makan nih. Drama ini ditampilkan setiap hari. Kamu tidak bosan? Tiara, tolong bantu aku membujuk ibu. Ibu seharian ini belum makan sama sekali. Aku khawatir tubuhnya tidak kuat. Dia mau makan atau tidak? Bukan urusanku. Orang tua yang keras kepala begitu, aku malas mengurusnya. Dimanjakan saja. Tiara, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Dia yang susah payah membesarkanmu sejak kecil. Tidak bisakah kamu lebih peduli padanya? Jangan coba-coba memanipulasi aku secara moral. Dia yang mau melahirkan dan membesarkanku, apa hubungannya denganku? Sedikit pun tidak. Kakak ipar, bukan aku yang bilang, kakakku jarang pulang. Kami seperti tanda di suami. Apa bedanya? Masih harus melayani.
Ibu mertua tak berguna seperti ini. Kalau aku udah kabur dari dulu. Tiara, kamu bantu aku nasihati ibu ya. Kalau tidak, aku khawatir dengan kesehatannya. Aduh, jangan di sini. Cerewet terus. Ganggu aku lagi. Teleponan sama pacar. Bu, kalau sekarang belum selera makan, kita makan nanti saja. Baju kena tumpahan nasi. Aku antar ibu mandi, ya. Bu, air mandinya sudah siap. Coba dulu suhunya buat aku. Baik. Suhunya pas. Aku bantu ibu. Matilah kau. Pergi mati. Matilah kau. Kau mati saja. Mati. Mati. Tolong, tolong aku. Ada orang, tolong. Matilah kau. Bu, ibu mau bunuh aku? Kalian ribut apa? Berisik sekali. Tidak apa-apa, cuma tidak sengaja basah. Mengganggu kamu? Tidak apa-apa. Ini hampir bikin atap rumah terbang. Kalau mau celaka, pergi yang jauh. Jangan mengganggu di sini. Cepat bereskan. Bu, baju ibu juga basah kuyup. Cuaca dingin. Aku antar ibu kembali. Ganti baju yang kering, ya. Tante Maya, siaran langsungnya sangat panas. Jumlah penonton di ruang siaran sudah tembus 100.000. Tapi aku harus mengingatkan Bunda. Sekarang ruang siaran penuh dengan komentar yang mencaci Bunda dan putri Bunda. Opini publik akan segera sampai ke titik yang tak terkendali. Bunda, hentikanlah. Terus begini tidak ada gunanya. Hentikan. Sekali-kali tidak. Kebenaran memang penting, tapi nyawa manusia lebih penting. Bunda benar-benar tahu tidak apa yang Bunda lakukan. Aku tentu tahu apa yang kulakukan. Aku justru ingin membuatmu tahu wajah asli Sinta Wijaya. Tenang saja, pasti akan kubuat kau tahu kebenarannya. Baik, aku percaya sekali lagi pada Bunda. Kita lanjutkan pemutaran video berikutnya. Bu, kemarin masakanku tidak cocok dengan selera Bunda. Hari ini, ku buat beberapa jenis lagi. Bunda coba, apakah ada yang sesuai selera? Ayo. Kau buat sebanyak apapun, juga sia-sia. Tidak satu pun yang aku suka. Kakak ipar, ini namanya berbaik hati tapi dibalas dingin. Kalau Bunda tidak mau makan, aku yang makan. Semuanya untukku. Makanlah lebih banyak. Halo, peralatan syuting Anda sudah sampai. Silakan periksa. Aku tidak memesan ini. Apakah Anda salah kirim? Oh, aku yang pesan. Tiara, untuk apa engkau beli banyak peralatan syuting ini? Buat video saja. Oh iya, Kak. Ada yang mau kukatakan? Mulai sekarang, akun videomu serahkan padaku. Semua soal syuting jadi tanggung jawabku. Kamu rawat ibu di rumah. Tidak bisa. Aku mengandalkan penghasilan akun ini untuk biaya ibu. Kalau akunnya diambil, biaya ibu gimana? Sinta, kasih akunnya ke Tiara. Jangan banyak omong. Bu, ini tidak semudah yang ibu kira. Ada peralatan saja tidak cukup. Syuting dan penyuntingan perlu teknik profesional. Tiara dia. Jangan sok jago di sini. Semua peralatanku ini peralatan kelas atas baru. Bukan seperti barang rongsok tuamu. Kamu mau apa? Aku tidak suka kamu berlagak seperti orang hebat dan mengajariku. Kulihat tanpa barang rongsok ini, bagaimana kamu mau syuting lagi?
Jangan. Bu! Tiara, kamu gila. Ibu sampai terluka karenamu. Dia sendiri yang tidak hati-hati. Bukan urusanku. Sinta, dengarkan. Akun videomu harus kuserahkan padaku. Dan uang yang dihasilkan. Semua harus jadi milikku. Bu, Tiara, semua di rumah ini milikmu. Apapun yang kamu lakukan, Ibu dukung. Bu, aku obati lukamu. Jangan ceroboh, hati-hati dong. Tante Maya, tujuan Anda memutar video ini, apa sebenarnya? Apa Anda cuma mau tunjukkan ke semua orang betapa kejamnya Anda dan putri Anda? Betapa kejamnya. Sementara Nona Sinta, betapa baik hatinya dan rela mengalah? Sudahlah, jangan cari masalah. Ayo pulang. Buru-buru apa? Videonya belum selesai diputar. Kedok aslinya Sinta Wijaya. Sebentar lagi bakal ketahuan. Bu, hari ini cuaca cerah. Aku temani ibu jalan-jalan, menikmati sinar matahari ya. Nggak perlu. Kalau gitu ibu mau ngapain hari ini? Aku temani. Aku mau kamu menghilang dari pandanganku. Bisa nggak? Bu, sudah 3 tahun saya menikah ke keluarga ini. Selalu memperlakukan ibu dengan sangat hati-hati, melayani dengan sepenuh hati, melayani Anda seperti ibu kandung sendiri dengan penuh bakti. Tapi kenapa ibu selalu bersikap dingin padaku? Apa salahku? Sampai ibu begitu membenciku? Tolong beritahu aku. Perkenalkan dengan Maria. Ini pacarku Rian Halim. Dia bos besar di bidang investasi. Bos besar. Kayak raya lo. Tiara, kayaknya di rumahmu nggak ada barang berharga. Katanya mau ambil uang di mana? Ambil uang. Maksudnya apa? Oh, bisnis pacarku lagi kekurangan modal. Kekurangan dana. Uangku sudah kumasukkan semua. Masih kurang sedikit. Makanya pulang ambil sedikit. Apa? Kok uangmu sendiri dikasihin semua ke dia? Kamu tahu latar belakangnya? Kok bisa kamu nggak nyadar, Tiara? Kamu ngomong apa sih? Halim itu kan pria yang bisa diandalkan, yang susah-susah kutemukan. Bukankah kakakku setiap bulan mengirimimu uang? Kartu banknya mana? Cepat keluarkan. Tidak boleh. Akunku. Sudah kamu ambil. Uang yang dikirim kakakmu. Tidak boleh diambil. Itu untuk berobat mama. Dan biaya rumah tangga. Baiklah. Kamu tidak mau kasih, ya? Aku cari sendiri. Ketemu. Ketemu, ini dia. Bagus sekali, Tiara. Kamu memang pembawa hoki buatku. Uang ini datang sangat tepat waktu mengatasi masalah mendesakku. Tidak boleh. Kartu ini tidak boleh kalian ambil. Ini untuk mama, biaya pengobatan, kebutuhan pokok rumah tangga, juga bergantung padanya. Kalau kalian ambil, bagaimana kami hidup? Kasih! Sinta Wijaya. Bukankah kamu diakui seluruh netizen sebagai menantu perempuan paling berbakti? Kalau tidak ada uang, cari sendiri. Pokoknya hari ini kartu bank ini pasti kuambil. Tiara, aku mohon padamu. Ini tabungan seluruh keluarga. Jangan kau ambil. Sinta Wijaya, jangan kau halangi Tiara. Bu, kenapa ibu membelanya? Tiara benar. Keluarga tak punya uang. Kau cari kerja sampingan saja. Bukankah itu bisa? Jangan buat dia susah. Bu, hanya karena aku menantu perempuan, dia anak kandung ibu, maka semua penderitaan dan lelah harus kutanggung sendirian? Aku melayani ibu dengan sepenuh hati. Di dalam dan di luar, merawat keluarga ini, apakah ibu tak pernah sekalipun menyayangiku? Menyayangi. Tiara adikmu. Bukankah seharusnya kau menyayanginya? Oh ya, nama di sertifikat rumah masih namaku. Besok akan kusuruh balik nama. Langsung kuberikan ke Tiara. Dia sekarang saatnya paling butuh uang.
Sebagai ibunya, bisa bantu sedikit ya sedikit? Terima kasih, Bu. Ibu memang ibu kandungku. Sungguh bagus. Bu, apa yang ibu katakan? Ibu lupa, rumah ini kubeli bersama anak ibu, dengan uang tabungan kami berdua. Dulu agar ibu tenang menjalani masa tua, baru kutulis nama ibu. Bagaimana bisa ibu berikan ke Centing? Rumah ini atas namaku, berarti milikku. Bisa ku kasih ke siapa saja. Giliran apa orang luar, ikut campur urusan orang? Baik, aku paham. Rupanya di hati Anda, aku tak pernah dianggap keluarga. Bu, kami duluan ya. Cepat bilang ke kakak ipar. Suruh dia cari uang lagi. Uang segini? Nggak cukup buat pacarku. Buat modal usaha? Baik, Cukup, Tante Maya. Tak perlu lagi putar video itu. Tindakan Anda sudah membuat semua orang murka. Betapa kejamnya Anda pada Sinta Wijaya. Kami semua sudah lihat. Video ini tak perlu diputar lagi. Bu, jangan diteruskan ya. Aku tak mau keluarga ini. Anda dan Tiara, didik seluruh penonton dunia maya. die Jack. Video belum selesai. Yang patut dicaci adalah kamu Sinta Wijaya, bukan keluarga kami. Tante Maya, sosok Sinta Wijaya seperti apa? Kami sudah tahu jelas. Anda pikir situasi ini masih bisa berbalik? Saya sarankan jangan keras kepala dan tak sadar. Berhentilah sekarang. Nona Pratama, kau terlalu naif. Dia sama sekali bukan seperti yang kau lihat. Dia adalah iblis bermuka manusia. Sekarang akan kubuktikan padamu dan semua orang wajah aslinya. Putar terus. Bu, aku pulang. Apa yang mau kau lakukan? Pisau baruku sangat tajam. Mau coba sendiri? Sinta Wijaya, akhirnya kau tak tahan. Mau tunjukkan wajah aslimu. Belum tidur? Kebetulan aku ada urusan. Ingin bicara dengan kalian. Aku dan pacarku sudah sepakat. Uang yang sedikit itu tidak cukup untuk menutupi kekurangan dana itu. Sudah kuputuskan. Rumah ini akan kujual. Hasil penjualannya bisa nutup kekurangan. Tiara, kau mau jual rumah ini? Lalu aku dan ibu tinggal di mana? Mau suruh kami tidur di jalanan? Dia kan ibumu kandung. Jangan tak punya hati nurani. Aku bukan malaikat hidup, bukan urusanku. Pokoknya ibu bilang, rumah ini sudah untukku. Sekarang aku mau pakai rumah ini untuk cari uang. Kak, menurutku, ngapain kau nanggung beban seperti ini? Sendirian saja kau. Lebih bebas dan enak. Kenapa harus tiap hari bawa beban di badan? Mau cari apa? Tiara, kok bisa kau ngomong? Kata-kata tak berperasaan begitu. Ku beritahu, kau tak peduli ibu boleh saja. Seberat apapun, aku akan rawat ibu. Baiklah kalau kamu mau jadi menantu berbakti itu. Tugas berat ini tak akan kurebut darimu. Jangan libatkan aku lagi. Aku juga malas urus. Bu, aku mau jual rumah. Ibu tak keberatan, kan? Tiara, tentu saja ibu tak keberatan. Nanti ibu akan pasang iklan rumah ini ke agen properti dan cepat-cepat jual. Bu, kalau rumah dijual, kita tinggal di mana? Bukan urusanmu. Jangan ikut campur urusan kami. Tiara, di laci samping tempat tidur ibu ada barang lama. Kamu tolong ambilkan untuk ibu. Baik, Bu, aku ambil sekarang. Bu, Bu,
Mangkuk perak tua ini, warisan kakek ya. Lihat ilat tuanya. Licin mengilap. Pasti harganya tinggi. Tiara, ini barang warisan keluarga, kenang-kenangan dari kakek. Jangan kamu berani punya niat lain. Cuma mangkuk perak tua biasa. Tiara, ibu kasih mangkuk perak tua ini. Untukmu, anggap saja modal investasi untuk pacarmu. Berinvestasi. Bagus. Ibu memang sayang padaku. Sekarang aku bawa mangkuk perak ini untuk dijual. Bu, jangan khawatir. Aku sudah cari beberapa pekerjaan. Pagi aku bersih-bersih. Siang antar makanan, pijat orang, malam ngajar les privat. Tenang saja, seberat apapun kerjaanku, aku pasti pulang tepat waktu. Masakin makanan untuk ibu. Ajak ibu berobat, aku tak akan biarkan ibu alami sedikit pun kesulitan. Bu, sudah larut. Aku temani ibu kembali ke kamar istirahat. Tante Maya, video-videonya sudah kami tonton. Kami lihat ibu sudah tak punya apa-apa, hanya Sinta Wijaya yang masih menemani ibu. Bahkan anak kandung sendiri pun takkan bisa sepertinya. Ibu bersusah payah melakukan semua ini. Apakah cuma untuk membuktikan betapa berbaktinya dia? Nona Pratama, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Tante Maya, sebenarnya ibu ingin bicara apa? Seperti yang kau katakan, menantuku itu orangnya sangat baik. Sudah 3 tahun menikah ke keluarga kami. Tak pernah sekalipun bertengkar denganku. Dia melayaniku dari pagi sampai malam. Terikat seperti ini olehku. Kerutan di sudut matanya juga lebih banyak, beberapa garis daripada orang biasa. Sangat disayangkan. Kami sudah memutar semua video sesuai permintaan ibu, tapi kebenaran yang ibu maksud sama sekali tidak kami lihat. Ibu tidak bisa terus berbuat semaunya seperti ini. Cukup. Nona Pratama, kebenaran sudah di depanmu. Kamu hanya perlu sedikit lebih sabar. Aku tahu kamu wartawan. Pandanganmu lebih tajam dari orang lain. Kamu juga pasti paham. Semakin sempurna seseorang, tanpa celah, semakin besar kemungkinan ada main belakang. Bukan begitu? Ya, yang ibu katakan memang masuk akal. Tapi siaran langsung ini yang mencari kebenaran. Sekarang terlihat hanya jadi bulan-bulannya. Sinta Wijaya. Kita tidak bisa terus begini. Ini terlalu tidak manusiawi. Aku tahu kamu punya etika profesi dan peduli pada keadilan. Tapi aku Maya Santoso, tidak akan menarikmu ke permainan ini. Tanpa persiapan sama sekali. Permainan? Maksud ibu apa? Aku tidak memaksamu memutuskan. Di tabletku, masih ada satu video terakhir. Putuskanlah setelah menontonnya. Baik, aku lihat dulu. Jika ini benar, maka kebenarannya sungguh gila banget. Sulit dipercaya. Nona Pratama, sudah kamu putuskan? Apakah akan melanjutkan membongkar kebenaran ini? Ya, siaran langsung ini harus dilanjutkan. Kalau begitu, kamu pergi ke rumahku. Pasang kamera tersembunyi. Ikuti dan amati menantu perempuanku saat siaran langsung. Lihat apa yang sebenarnya dia lakukan setiap hari. Baik. Bu, aku tidak sempat makan. Masih ada pekerjaan lain yang harus dikejar. Ibu harus makan yang teratur ya. Bu, maafkan aku. Hari ini aku pulang terlambat. Sekarang aku masak buat ibu. Uang hasil kerja hari ini mana? Kasih ke sini.
Bu, ini hasil kerja hari ini, sekitar 2.200.000 rupiah. Semua buat ibu. Cepat masak buat aku. Lama banget sih. Mau biarkan aku kelaparan? Bu, aku buatkan ibu bubur putih. Ibu makan dulu biar nggak lapar. Kok cuma bubur putih? Ngasih ke pengemis ya? Bu, tunggu sebentar. Aku buatkan yang lain. Sinta Wijaya, kamu ngapain pura-pura pingsan di lantai? Bu, aku nggak enak badan. Bisa nggak tolong panggilkan ambulans? Nggak enak badan apaan? Aku lihat kamu cuma mau malas-malasan. Sengaja tiduran di lantai. Pura-pura kasihan. Udah, jangan main sandiwara lagi. Halo Tiara. Uang 100 juta dari kakak iparmu itu. Sudah ibu dapatkan. Kapan kamu pulang ambil uangnya? Ibu hebat sekali, cepet banget. Aku langsung ke sana ambil uangnya. Oh ya, kalau ibu kasih semua 100 juta itu ke aku, kakak ipar nggak bakal protes kan? Soalnya uang itu kan semuanya uang dia. Dia berani protes apa? Uang-uang ini milik ibu. Ibu yang berkuasa. Semua buat kamu. Mau dipakai apa saja boleh. Ibu baik banget. Dengar-dengar, kakak ipar sehari kerja beberapa pekerjaan. Masak untuk ibu, sepertinya capek. Dia baik-baik saja? Dia sih suka cari masalah. Memangnya kenapa? Bu, Saat ini dia agak pusing. Nggak apa-apa. Istirahat sebentar pasti sembuh. Syukurlah. Nah, selagi dia nggak enak badan, aku buru-buru ambil uangnya. Daripada dia komentar lagi. Cepat ke sini. aku nggak kuat. Tante Maya, buka pintunya. Tante Maya, Nona pertama, malam-malam begini. Ada perlu apa? menantu ibu pingsan. Kami terpaksa datang bersama saya dan dari ruang siaran ada warganet yang peduli. Mereka semua mau bantu. Antar menantu ibu ke rumah sakit, cepat. Tunggu, aku juga ikut. Baik. Ibu juga harus perhatiin menantu ibu. Ayo pergi. Dokter, bagaimana kondisi Sinta Wijaya? Tenang saja. Sinta Wijaya hanya terlalu lelah. Memicu pingsan akut. Ditambah anemia. Tapi setelah dirawat, sekarang sudah lepas dari bahaya kematian. Syukurlah, akhirnya Sinta selamat. Tapi, kami menemukan pasien menderita penyakit hati parah. Sekarang sudah stadium akhir. Harus segera dilakukan operasi transplantasi hati. Ditambah perawatan lanjutan. Minimal butuh 100 juta. Sekarang keluarga harus segera bayar dan tanda tangani, barulah kami bisa lakukan pencocokan donor hati. Ibu Maya, saya dengar Sinta selalu berbakti pada ibu asal diobati dengan aktif. Dia masih bisa hidup lama. Segera bayar dan tanda tangan ibu, agar kami bisa segera menjalankan operasi. Saya tidak akan tanda tangan. Apalagi bayar biaya pengobatannya. Saya tidak akan setuju. Kamu tahu, kalau tidak bayar dan tanda tangan, dia bisa meninggal. Tante Maya, Sinta sekarang nyawanya di ujung tanduk. Dana bantuan amal ibu, bukankah sekitar 2.200.000 rupiah? Keluarkanlah untuk obati dia. Mengapa aku harus mengeluarkan uang untuk mengobatinya? Uang-uang itu untuk anakku. Aku tak akan beri Sinta Wijaya sedikit pun uangku. Penyakit Sinta, semua karena capek melayanimu. Apakah nyawanya tak seharga 2.200.000 rupiah? Uangnya semua ibu berikan ke anak ibu. Tapi Sinta, dia ingin membuat ibu hidup nyaman. Sehari kerja 4 pekerjaan, sampai dirinya jadi seperti ini. Ibu tega padanya? Tak ada yang memaksanya melakukan itu. Semua ini atas kemauannya sendiri. Suruh aku membantunya? Tidak mungkin. Apa kata-katamu masih pantas disebut manusia? Sungguh kejam dan gila. Lebih baik yang terbaik di sana adalah ibu. Baik, ibu tak peduli Sinta. Kami yang peduli. Sinta punya banyak penggemar. Kami akan kumpulkan uang untuk obati dia. Ibu hanya perlu menandatangani saja. Sudah kukatakan aku tak akan menandatangani. Sinta Wijaya itu memang pantas mati.
Maya Santoso, mengapa ibu memperlakukan Sinta seperti ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan padamu? Rian Halim, kenapa kau di sini? Kau datang untuk membela Sinta Wijaya? Aku lihat siaran langsungmu, sungguh tak kutahan lagi. Segala perbuatanmu. Sinta adalah kakak ipar Tiara. Dia keluarga saya, tanda tangan saja tak mau. Masih punya hati nurani? Kenapa aku harus bantu iblis? Aku justru ingin dia, Sinta Wijaya, cepat mati. Kamu... Jangan pukul ibu mertuaku. Sinta, Terima kasih sudah menjengukku. Aku tahu kalian berniat baik. Tapi kumohon, jangan paksa ibuku. Ibuku sudah tua, kesehatannya buruk, dia tidak akan kuat. Kumohon, jangan ganggu dia lagi. Sinta, penyakitmu. Masih ada harapan sembuh. Hanya butuh tanda tangannya. Dia tega menolak. Kenapa kau masih bela dia? Sinta, kami semua di pihakmu. Orang sekejam itu. Tak pantas kau panggil ibu. Kalian, Bangunlah dulu. jangan bicara begitu tentang ibu mertuaku. Bagaimanapun juga, dia tetap ibuku. Orang yang paling kuhormati. Jangan salahkan atau benci dia. Tante Maya, sudah begini keadaannya. Masih membela ibu, kebaikan dan bakti dia, serta kelapangan hatinya. Kami semua sudah melihatnya. Kenapa ibu begitu kejam padanya? Apakah ibu memang dari sananya? Orang yang dingin dan tak berperasaan? Ibu Maya, apa ibu masih manusia? Sinta begitu baik pada ibu. Ibu malah memperlakukannya seperti ini. Perbuatan ibu sungguh memalukan. Aku belum pernah melihat ibu mertua yang begitu jahat. Ibu pilih kasih pada anak sendiri, memperlakukan anak perempuan hanya sebagai alat cari uang. Ibu adalah iblis pemangsa manusia. Kalau mau marah, marahlah padaku. Jangan memaki ibuku. Ibu, maafkan aku. Salahku yang sakit-sakitan, merepotkan ibu, dan membuat ibu dimaki-maki. Ibu, ini salahku. Sinta Wijaya, jangan berlagak suci di sini. Bukankah adegan ini persis yang kau inginkan? Ibu, jangan berkata begitu. Mana mungkin aku ingin sakit? Dan mana mungkin aku rela ibu karena aku mendapatkan tuduhan? Ibu di hatiku. Ibu selalu yang paling penting. Apa kamu sudah tak punya hati nurani? Bagaimana menantumu merawatmu? Kami semua sudah melihatnya. Ibu malah bilang dia berpura-pura. Dia sudah melakukan begitu banyak untukmu. Berhemat sampai pelit demi biaya pengobatanmu. Ujung-ujungnya, hanya dapat penilaian buruk seperti ini darimu. Kami sungguh merasa dia tak dihargai. Orang tua sakit lama, anak pun jadi tak peduli. Tapi yang bisa seperti Sinta Wijaya, sangat jarang. Kamu ini tak pernah puas. Memang benar apa yang kalian katakan. Menantu perempuanku ini sungguh sangat baik padaku. Selama 3 tahun ini, dia sangat penuh perhatian padaku. Dia sendiri sampai sepotong daging pun enggan makan. Satu baju baru pun enggan beli. Bahkan lebih berbakti daripada anak kandungku sendiri. Di mata kalian, dialah menantu paling berbakti di dunia. Ya, kalau begitu kebaikannya yang selama ini, semuanya Anda tahu. Lalu mengapa Anda masih memperlakukannya seperti ini? Bahkan mengharapkan kematiannya? Karena dia pantas menerimanya. Orang seperti dia, mati pun tak cukup hukumannya. Sudah cukup, Maya Santoso. Kamu tak pantas jadi ibu Sinta. Memanggil ibu? Kalau aku tak pantas, kamu pantas? Kamu sendiri baik apa? Apa maksudmu? Jangan asal menuduh. Ibu kalau memang marah, luapkan saja padaku. Rian Halim cuman membelaku. Jangan salahkan dia. Kami sama seperti Rian Halim, tak tahan melihatmu memperlakukan menantu. Dengan hak apa kamu menyalahkan Rian Halim? Semua uang keluarga, kau berikan ke anak perempuanmu, bahkan hadiah Sinta. 2.200.000.000 rupiah juga kau berikan ke anak perempuanmu. Sebenarnya, apa yang pernah kau lakukan untuk Sinta? Sebelumnya Tiara dan Sinta mengambil uang keluarga untuk membantuku. Aku tak enak menolak. Tenang saja. Sekarang akan kukembalikan semua uangnya padamu untuk biaya pengobatanmu. Kalian berdua berhenti main sandiwara berdua di sini. Uangnya sudah lama masuk ke kantong Sinta Wijaya. Masih mau berakting di sini? Kalian anggap semua orang bodoh ya? Sekarang akan kuperlihatkan pada semua orang wajah asli Sinta Wijaya ini. Seperti apa orangnya sebenarnya? Ibu, maksud ibu apa? Uang itu jelas-jelas Tiara sudah diberikan kepada Rian Halim untuk diinvestasikan. Bagaimana mungkin ada padaku? Apa kamu lupa? Maya, jangan ngaco. Uang itu diberikan Tiara secara sukarela padaku. Bagaimana mungkin ada di tangan Sinta? Benar. Semua yang dikatakan di ruang siaran disaksikan banyak orang. Jangan fitnah Sinta lagi. Demi mempermalukan Sinta, kau berani mengatakan apa saja? Betapa busuk hatimu. Sinta sudah berbuat banyak untukmu. Masih kau tuduh begitu. Sungguh membuatku naik darah. Sinta Wijaya, kau sudah merencanakan dengan licik melakukan semua ini.
Bukankah hanya untuk uang? Selama bertahun-tahun ini, kau siaran langsung di rumah kami, menghasilkan uang sebanyak itu. Masih belum puas? Sekarang malah merancang. Tipu semua orang untuk menyumbang untukmu. Bu, 3 tahun ini dengan sepenuh hati merawat ibu. Sama sekali bukan untuk uang. Aku mencintai suamiku, jadi aku ingin menggantikannya, merawat ibu dengan baik. Tapi aku, apalagi sengaja, membuat orang menyumbang untukku? Bu, ibu benar-benar menuduhku. Aku menuduhmu? Kau dan Rian Halim sudah merencanakan ini sejak lama, kan? Tindakan kalian bertujuan untuk menghabiskan semua harta kami, mengambil lebih banyak uang. Semua ini jebakanmu. Bu, aku tidak, sungguh tidak. Ibu salah paham. Sudahlah, Maya. Jangan salahkan orang baik. Orang baik? Sekarang biar semua lihat. Kalian ini orang baik macam apa? Nona Pratama, tolong putar video ini. Baik. Ini uangnya. Semua uang ini ku dapat dari Tiara. Uang yang Rian Halim tipu dari Tiara, semua diberikan ke Sinta Wijaya. Dan apa yang aku ingatkan ternyata benar. Ini tidak benar. Video ini palsu. Aku tak pernah bertemu diam-diam dengan Rian Halim. Benar-benar tidak. Video ini sudah kuperiksa. Aslinya, awalnya kulihat Sinta sangat berbakti, sempat ingin hentikan penyelidikan. Tapi video dari Tante Maya ini membuatku sadar masalahnya tidak sesederhana itu. Memberikanku tekad untuk terus selidiki. Dari awal, dia Sinta Wijaya sudah berniat jahat. Bersekongkol dengan Rian Halim. Merencanakan semua ini hanya untuk mengeruk uang. Bu, aku tidak. Aku sungguh tidak. Percayalah padaku. Kau tidak. Sinta Wijaya, berani tidak kau tunjukkan pada semua orang di rekening bankmu. Ada berapa uang? Bu, mana ada uangku? Bukannya uang itu sudah Tiara berikan ke Rian Halim untuk investasi? Mana mungkin aku punya uang? Ibu masih saja bohong. Kartu-kartu bank ini, kudapatkan di kamar Sinta Wijaya. Ada berapa uang? Di dalamnya, berani tunjukkan ke semua orang kalau kamu benar-benar bersih? Coba periksa saja. Nanti pasti jelas. Sinta, cepat buktikan kamu tak bersalah, agar tak disalahpahami semua orang. Ma, aku salah. Aku mengecewakanmu. Aku mengaku, uang dari Tiara untuk Rian Halim memang ada padaku. Ma, aku juga terpaksa. Setahun lalu aku didiagnosis penyakit hati yang parah. Kamu butuh biaya pengobatan. Tiara juga tak bisa diandalkan. Aku terpaksa minta uang dari Rian Halim. Ma, aku takut. Kalau aku mati suatu hari nanti, tak ada yang merawatmu. Ma, semua ini demi kebaikanmu. Yang dikatakan Sinta benar. Dia akan khawatir setelah tahu hal ini sampai suruh aku sembunyikan. Kamu tak seharusnya menuduhnya. Ternyata begitu. Menantu ini sangat perhatian. Semua dipikirkan untuk ibu mertua. Aku hampir salah paham pada Sinta. Dia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi keluarga ini. Ma, aku salah membuatmu salah paham. Aku tak menyalahkanmu. Kedepannya, aku tetap akan jadi menantu yang berbakti. Hah, menantu berbakti. Sinta Wijaya, kalau kamu benar-benar berbakti, mataku ini tak akan buta. Bu, jangan sembarangan bicara begitu. Mata Anda kan sudah buta. Bagaimana bisa menyalahkan aku? Masih punya akal sehat tidak? Mata Anda sendiri yang rusak. Bagaimana bisa menyalahkan Sinta? Untuk memfitnah Sinta, benar-benar taktik busuk bisa terpikir olehmu. Tante Maya, Anda bilang saya butakan Anda. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Bisa Anda jelaskan? Masalah ini harus diceritakan dari 3 tahun lalu. Saat itu, mata saya masih bisa melihat. Saat itu, mata saya masih bisa melihat. Bu, lihat. Sekarang di internet, membuat video pendek dan konten lucu, bisa dapat uang banyak. Kita coba juga yuk. Boleh, Sinta. Kamu mau buat konten apa? Aku akan ikut. Bu, aku mau buat yang, menantu perempuan yang sangat penuh perhatian, merawat ibu mertua sehari-hari. Tema kayak gini lagi viral. Warganet suka lihat ini. Boleh. Tapi kondisi Bu sehat-sehat saja. Nggak perlu dilayani kamu. Bu, Anda bisa pura-pura terbaring sakit di kasur. Aku akan main peran menantu baik. Yang cari 24 jam di samping kasur, menyuapi, memandikan. Asal kita cari angle dan rekayasa adegan, pasti bisa menarik. Banyak yang nonton.
Rekayasa adegan? Bukannya itu bohong? Nggak boleh. Ibu, warganet sekarang cuma cari hiburan. Siapa yang mau selidiki kebenarannya? Asal kita cari sudut bagus, ambil video yang oke, pasti konten viral. Penghasilannya lebih besar dari kerja kantor. Sinta, cari uang harus lewat jalan benar. Lebih baik kamu urungkan niat menipu ini. Ibu pasti tak mau terlibat hal seperti ini. Ibu, jangan marah. Cuma omongan spontan. Jangan seriuskan. Saat itu saya tolak usulan Sinta Wijaya. Dan saya tegur dia keras. Saya kira masalah ini berakhir. Tapi ternyata mimpi buruk baru mulai. Ibu, air mandi sudah siap. Suhunya pas. Cepat mandi, biar hilang capek. Baik, Sinta kami memang perhatian. Ibu, ibu kenapa? Cepat sadar. Belakangan inspektur selidiki, lantai kamar mandi rumah kami diolesi bedak talkum. Ini sebab saya jatuh. Kepala saya terbentur, hingga saraf penglihatan rusak dan buta. Saya alami gejala sisa. Saya jadi penyandang disabilitas. Ini juga jadi alat Sinta Wijaya meraup uang. Ibu, cobaan ibu. Saya paling sedih. Dalam 3 tahun ini, saya syuting video untuk cari uang. Semua itu untuk ibu, mengumpulkan biaya pengobatan. Berusaha sekuat tenaga menyembuhkan ibu. Ibu tidak boleh berkata begitu kepada saya. Sinta Wijaya, berani kamu bilang kamu tidak di alasan diselip kamar mandi? Mengutak-atik? Ibu, cedera dan kebutaan ibu 3 tahun lalu adalah kecelakaan. Selama 3 tahun ini, saya merawat ibu dengan sepenuh hati. Semua orang bisa lihat. Tapi, mengapa ibu menggunakan kecurigaan busuk seperti ini untuk menyakiti hati saya? Menurut saya ibu sengaja menjebak Sinta Wijaya. Ingin melemparkan fitnah padanya. Untuk menutupi fakta bahwa ibu tidak memberinya uang untuk berobat. Benar. Menantu perempuan ibu tulus ikhlas baik kepada ibu. Mengapa ibu ngotot harus menghancurkannya? Menantu perempuan saya memang baik. Dia berbakti, perhatian, dan mengerti. Sayangnya, semua itu hanya pura-pura. Ibu, jika ibu benar-benar tidak ingin mengobati saya tidak berobat saja. Hidup saya yang tak berharga ini. Tidak layak ibu repot-repot dengan sengaja menjebak saya. Saya hanya mohon ibu percaya saya. Saya sama sekali tidak pernah ingin menyakiti ibu. Sudah, berhenti berakting. Kamu membuat saya buta dan penuh luka serta penyakit. Aku tak pernah menuduhmu. Berdasar apa engkau yakin? Sinta yang celakakanmu. Asal ngomong tanpa bukti, siapapun bisa. Lalu buktinya mana? Tak ada bukti. Ini fitnah dan kabar bohong. Ibu Maya, maafkan aku bicara terus terang. Hanya omonganmu sulit meyakinkan. Kau bilang Sinta Wijaya yang buat kau buta. Ada buktinya? Bukti tentu ada. Bedak talkum ini dari lemari Sinta. Bukti yang jelas. Ini buktinya. Ibu, cuma bedak talkum untuk tahan lembab di rumah. Langsung tuduh aku yang celakakan ibu? Ini keterlaluan. Aku tak lakukan. Bukan kau. Lalu siapa lagi yang bisa masuk diam-diam dan menabur bedak talkum di alas kamar mandi? Selain anggota keluarga, siapa lagi yang bisa? Dan kebetulan di kamarmu ketemu ini, pelakunya pasti kamu. Gadis ini kelihatannya jujur. Kayaknya bukan orang jahat yang licik. Tapi cuma sekantong bedak talkum. Ini belum tentu bukti, kan? Jangan-jangan cuma kebetulan. Ibu, saya tak pernah berniat jahat. Bakti saya pada ibu, langit jadi saksi. Kenapa ibu selalu tak percaya saya? Udah, jangan pura-pura. Semua itu cuma rekayasa. Merawat ibu cuma buat alat membangun citra diri. Sok berbakti itu. Cuma kamu pakai buat penutup malu cari uang. Yang kau mau cuma uang. Cukup. Bawa botol tua, mau bohongi kita? Maya Sentoso, cara kamu murahan sekali. Aku mau lihat bukti yang kamu bilang itu sebenarnya apa. Hahaha.
Lihat, ini cuma garam dapur. Maya Santoso, buat fitnah Sinta Wijaya. Sampai cara hina begini, kau lakukan? Apa-apaan ini? Ternyata cuma garam. Bikin kita ikut tegang. Rupanya dia yang bohong. Mau ajak kita juga ikut tuduh orang baik. Tidak mungkin. Barangnya sudah ditukar. Pasti dia Sinta Wijaya. Dia yang menukarnya diam-diam. Ibu, ayo kita pulang. Jangan buat masalah ya. Semua ini cuma khayalan ibu. Apa ibu bingung lagi? Pasti kamu yang lakukan. Kamu ganti bedak talkum dengan garam dapur. Ibu, aku tidak. Sungguh tidak. Apa ibu kambuh lagi? Kambuh apa? Sejak 3 tahun lalu, setelah terluka dan buta, mental ibu terkena trauma besar. Menderita gangguan stres pasca trauma yang parah. Dia sering mengalami ingatan kacau dan juga suka berbohong untuk membenarkan tindakannya. Bahkan bisa menyerang orang. Luka-luka di tubuhku ini, semua dari ibu saat emosinya meledak. Aku tak pernah cerita, karena aku tak mau ibu jadi bahan omongan. Kamu masih manusia tidak? Sampai tega menyakiti menantu yang begitu baik. Ibu mertua yang jahat. Merawatmu 3 tahun, balasannya cuma luka-luka. Dan difitnah olehmu, kamu memang tak punya hati nurani. Sungguh tak adil. Dituduh sudah cukup parah, masih dipukuli pula. Sinta benar-benar tak pantas begini. Orang yang tak bisa bedakan benar dan salah dan suka melakukan kekerasan, harusnya dikirim ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Aku tidak gila. Aku sangat sadar. Jangan kalian berkomplot untuk memfitnahku. Saya pernah berinteraksi dengan Tante Maya secara pribadi, pikirannya sangat jernih. Tidak tampak menunjukkan gejala gangguan jiwa. Awalnya aku tak ingin mengeluarkannya, tapi sudah sampai di sini. Demi keselamatan Mama, dan untuk membuktikan nama baikku, terpaksa aku harus tunjukkan. Ini surat diagnosis medis Mama, tertulis jelas di sini. Mama memang terdiagnosis gangguan stres trauma yang parah. Sinta Wijaya, kamu penipu yang memalsukan bukti. Celakalah kamu. Mama, aku tahu Mama membenciku, tapi ini demi kebaikan Mama. Aku sudah menghubungkan Mama dengan rumah sakit jiwa terbaik dan mengatur tenaga profesional terbaik. Mama, mereka sudah tiba. Mama bisa pergi dengan tenang. Lepaskan aku. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Jangan sentuh ibuku, hentikan. Jangan sentuh ibuku, semuanya berhenti. Tiara. Ibu, maafkan aku. Aku terlambat datang. Tenang saja. Semua bukti sudah saya dapatkan. Mulai sekarang, saya tak akan biarkan ibu teraniaya lagi. Ibu tidak teraniaya. Ibu tahu pasti kamu akan datang. Tiara, kenapa kamu ke sini? Aku datang untuk membongkar kenapa kalian berdua kakak adik berhati busuk ini. Tiara, apa yang kamu omongkan? Kakak adik apa? Benar, Tiara. Aku bahkan tidak kenal Rian Halim. Jangan asal bicara. Semua lihat baik-baik. Ini adalah bukti yang dikeluarkan lembaga berwenang. Hubungan apa sebenarnya antara Sinta Wijaya dan Rian Halim? Semua tertulis jelas di sini. Ini tidak mungkin. Laporan pemeriksaan menunjukkan tingkat kecocokan asam dioksiribonukleat mereka melebihi 99,99%. Jadi, Sinta Wijaya dan Rian Halim benar-benar kakak adik kandung? Ya ampun, ternyata mereka bersaudara. Bersekongkol menipu kita semua. Pantas saja kompak main sandiwara, saling melindungi. Rupanya sudah direncanakan sejak lama, sangat kejam. Menganggap kita bodoh, memanfaatkan simpati kita. Bukan manusia namanya. Buktinya jelas dan kuat. Tak bisa dibantah. Sinta Wijaya dan Rian Halim sejak awal sudah merencanakan dengan licik penipuan ini. Sudah setahun yang lalu, saat aku pulang menjenguk keluarga, ibuku memberitahuku kecurigaannya. Kami pun mulai diam-diam menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Ketidakpastianku sebelumnya dan gelap karena cinta. Itu semua juga untuk melengahkan mereka, agar mereka menunjukkan kedoknya. Kau ini Tiara. Berani-barinya terus berakting menipuku. Kau yang menipuku dulu. Kalian berdua kakak adik bersekongkol, menguras habis uang keluarga kami, bahkan memanfaatkan simpati warganet, memperlakukan ibuku sebagai alat untuk meraup uang, mengeruk uang besar-besaran di internet. Aku membalas dengan taktik yang sama, tepatnya untuk membongkar habis konspirasi kalian. Siapa yang menguras uang keluargamu? Kau punya buktinya? Kau mau bukti? Inilah buktinya. Sudah jelas kan? Uang di rekening Sinta Wijaya, sekitar 22 miliar rupiah. Semuanya didapatkan dengan memanfaatkan Citra, menantu perempuan berbakti, untuk memvideokan ibuku dan menerima saweran. Dari warganet, pekerjaan sampingan yang dia lakukan sebelumnya, semua hanya untuk membangun citra di dunia maya dan menarik simpati. Agar bisa mengeruk lebih banyak uang haram. Si manis sok manis ternyata memanfaatkan simpati kita untuk dapat uang sebanyak ini. Kita malah kasihan padanya. Dan mendukungnya, ganti uang. Kembalikan uang saweran kami. Penipu busuk seperti ini. Pantas mati. Pantas mati. Pantas mati. Bu, aku mohon padamu, demi jasaku merawatmu selama bertahun-tahun ini,
maafkanlah aku. Jangan panggil aku ibu. Saat kau sengaja membutakanku 3 tahun lalu, pernahkah kau berpikir untuk memaafkanku? Katakan padaku. Apa yang telah kau lakukan? Akan kukatakan semuanya. Sejak 3 tahun lalu, setelah kau menolak videoku. Aku percaya adikku. Kak, gimana? Ibu mertuamu mau pura-pura sakit buat video? Jangan dibahas lagi. Dia nggak cuma nolak, tapi juga marahin aku habis-habisan. Bilang aku jalannya nggak bener. Kayaknya sih, rencana ini tak mungkin. Jangan dong, Kak. Aku lagi banyak utang nih. Kalau nggak dapat uang lagi, debt collector bisa bunuh aku. Mau seumur hidup bekerja sebagai budak, cuma dapat uang receh? Aku bisa apa? Dia nggak mau kerja sama. Masa iya aku harus bikin dia sakit beneran? Kak. Kamu ingetin aku. Bagaimana kalau diam-diam tanpa ketahuan, kita bikin dia cacat? Bayangin. Seorang ibu mertua yang butuh dirawat, ditambah menantu perempuan yang rajin dan berbakti. Skenario ini bukannya lebih nyata, lebih menyentuh, dan lebih menghasilkan? Kamu gila. Kalau dia beneran cacat, tapi video gagal, anaknya di luar negeri, aku yang harus rawat dia. Mau capein aku mati? Kak, coba pikir. Kalau gagal, kan kamu bisa cerai sama dia, langsung kabur. Kalau sukses, berapa banyak uang dan trafik yang kita dapat, Kak? Masih ragu apa lagi? Beneran bisa ya? Kak. Asal kamu aktingnya meyakinkan dan syutingnya bagus. Lalu videonya dibuat sangat menyentuh hati. Dikemas dengan baik, pasti berhasil. Oke, aku ikuti saranmu. Akan kucoba. Baik. Setelah kami berembuk, kami beli bedak talkum, lalu ditaburkan di alas antiselip kamar mandi. Kemudian, kau dibujuk mandi di sana. Dan kau pun jatuh hingga luka berat. Lalu, aku mulai merawat dengan sungguh-sungguh ibu mertua yang buta untuk syuting sehari-hari. Bu, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Sinta Wijaya. Kau memang si manis sok manis. Kau merampas cahaya dalam hidupku. Aku takkan pernah memaafkanmu. Sengaja membuat orang buta, cuma demi uang dari video. Si manis sok manis? Orang seperti dia, pantas dihukum berat. Hukum berat dia masih terlalu ringan. Aku benar-benar tercengang. Ada orang yang tega, berbuat sangat tak berperi kemanusiaan. Bu, aku sudah dapat balasannya. Aku sakit parah, tak akan lama lagi. Lepaskan aku, Bu. Sakit parah? Sinta Wijaya, sampai saat ini, kau masih mau bohongi semua orang? Sudah kuselidiki tuntas, kau bekerja sama dengan dokter membuat bukti palsu. Kau sama sekali tidak sakit. Aku tidak bohong. Aku berkata jujur. Lihat, saya benar-benar sakit parah. Tertulis jelas hitam di atas putih. Semuanya tercatat dengan jelas. Menderita penyakit hati yang sangat parah. Tidak akan bertahan lama. Masih mau cari alasan? Inspektur sudah menyelidiki semuanya. Dokter yang diajaknya memalsukan sudah mengaku. Apa? Sinta Wijaya. Saya seharusnya tidak melawan Rani, menerima uangmu, membantumu memalsukan laporan diagnosis dan rekam medis. Saya mengaku bersalah. Saya bersedia menerima semua sanksi hukum. Sinta Wijaya dan Rian Halim. Kalian berdua diduga melakukan penganiayaan sengaja, menyebabkan luka berat, meraup uang dengan informasi palsu, dan berbagai dakwaan lainnya. Buktinya sudah jelas dan kuat. Sekarang sesuai hukum kalian ditangkap. Ayo. Bu, maafkan saya. Saya mohon. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Saya akhirnya bisa menuntut keadilan untuk diri sendiri. Bu, Sinta Wijaya dan Rian Halim sudah dijatuhi hukuman. Sinta Wijaya bilang dia tahu salah, berharap bisa mendapat maaf Anda. Maaf? Jika akhir dari kejahatan adalah maaf, lalu di dunia ini masih adakah keadilan? Benar dan salah. Bagaimana dibedakan? Saya tidak akan memaafkannya. Saya akan memilih untuk terus hidup dengan baik. Penderitaan dan duri ini hanya akan membuatku tumbuh akal yang lebih kuat. Hidup dengan lebih tangguh. Tenang, Bu. Mulai sekarang, aku akan selalu menemanimu. Takkan ada lagi yang menyakitimu. Ya,